Shalom, saudara-saudara kekasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu saudara yang kekasih, saya ajak kita bersama-sama dalam ibadah ini. Memuji Tuhan, siapkan hatimu, berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Saudara, Tuhan kita itu Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kita. Dia berjanji dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan dia ada ketika kita memanggil namanya, dan dia bertahta di atas pujian kita. Kita akan sembah dia, kita akan datang kepadanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kembali kami boleh datang di hadirat Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena tuntunan-Mu Tuhan. Saatnya kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati hidup kami. Hari demi hari Engkau pelihara kami Tuhan, sampai detik ini. Dan kami percaya penyertaan-Mu terus Tuhan, sampai Kau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Kau memberkati kami pada pagi hari ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, Tuhan itu adalah gunung batu kita, kota benteng kita. Yes. Situasi sekarang yang membuat kita banyak orang takut ya, cemas, panik. Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Amen. Yes. Dia bisa dipercaya. Dia meyakinkan kita bahwa kuasanya menolong kita, memampukan kita, terus kita boleh kuat karena Dia. Tetap berharap padanya, tetap datang kepadanya, karena Dia Allah yang ajaib. Bawa Tuhan juga gunung batuku. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. bersukacita senantiasa. Meski saudara tantangan datang, meski cobaan, meski berita-berita yang menakutkan datang, kita tetap aman dalam lindungannya. Amen. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari memuji Dia, bersyukur kepadanya, sebab Dia Allah yang setia. Amin. Haleluya. Pergi dari
apapun Tuhan yang kabar yang menakutkan seperti sekarang ini sedang dibicarakan virus corona, tidak ada apa-apanya, itu biasa. Tuhan kita yang luar biasa, Dia dahsyat. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hatimu, datang padanya, katakan padanya, isi hatiku dengan firman-Mu Tuhan, pikiranku, seluruh kehidupanku, bejana hatiku diisi oleh firman Tuhan. Dan kita terus percaya dan kita bagikan firman itu pada yang lain. Putusannya masih terjadi saudara, apapun persoalanmu, mungkin kau sakit, ada persoalan yang lain selain virus corona, datang pada Tuhan, tetap percaya kuasanya dahsyat, mujizatnya masih ada sampai kita berjumpa dengan Dia. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, naikkan pujian ini. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Di tengah situasi saat ini, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah lewat online, lewat YouTube ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini, hubungan kami dengan Tuhan terus dibaharui, diperkuat. Dan kami ada dalam hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih berkati pemberitaan firman, urapi setiap kami yang mendengar. Urapi jemaat-Mu dan orang-orang yang mendengar siaran ini. Biar berkat-Mu dicurahkan, diturunkan atas kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam acara pelayanan online di ibadah kita minggu hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mau mengajak saudara membuka Alkitab kita dalam
Mazmur pasal yang ke-61 ayat yang pertama sampai yang kelima. Sekali lagi Mazmur pasal 61 ayatnya yang pertama sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Selah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hari ada sepasang suami istri yang sudah retire. Mereka kaya raya di Eropa, tinggal di Eropa. Di tahun 1980 dia rasa cemas. Mereka rasa cemas bagaimana menghadapi dunia ini yang makin lama menurutnya makin kacau. Dia ingin cari sebuah tempat di mana dia bisa rasa aman, terlindung. Dia khawatir akan bahaya perang, dia khawatir akan bencana alam, dia khawatir akan banyak hal. Lalu mereka melakukan research, cari tempat yang baik, cari tempat yang enak. Mereka melakukan banyak travel, mereka melakukan banyak research. Akhirnya di tahun 1980 mereka mendapatkan sebuah tempat yang namanya Fallen Island maksud saya, di daerah sebuah teritori Inggris di Samudra Pasifik dekat dengan Argentina yang dikenal dengan Pulau Malvinas. Pulau itu begitu indah, pulau itu begitu baik, dan mereka tinggal di sana. Mereka merasa tempat itu adalah tempat yang tepat, yang aman, yang jauh dari segala sesuatu yang mereka khawatirkan. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? April 1982, tentara Inggris datang ke pulau itu menyerbu dan memukul mundur tentara Inggris yang nggak terlalu banyak yang ada di pulau itu. Perdana Menteri Inggris pada saat itu, Margaret Thatcher, dia melawan, dia tidak tinggal diam, dia kirim pasukan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pertempuran yang hebat. Pulau yang tadinya indah dan rasanya aman buat pasangan suami istri itu menjadi ladang medan pertempuran yang hebat. Peluru berdesingan, bom berjatuhan, dan pulau itu luluh lantah. 3 bulan lamanya perang itu terjadi. Juni 14, 1982 akhirnya Argentina menyerah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejarah mencatat ini adalah perang terburuk setelah peristiwa Perang Dunia Kedua. Pulau yang tadinya dia pikir adalah tempat yang aman, jauh dari segala mara bahaya, akhirnya luluh lantah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini menceritakan kepada kita bahwa tidak ada satu tempat pun yang aman kecuali di dalam Tuhan. Pemazmur di sini, Raja Daud mengatakan, Tuhanlah tempat perlindungannya. Dia merasa aman di dalam Tuhan. Paling tidak pagi hari ini kita akan mempelajari 2 hal. Apa yang membuat Daud begitu confident dan percaya diri di dalam Tuhan, bahwa dirinya aman dalam Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, di ayat yang pertama dan yang kedua, di situ diceritakan bahwa Allah itu mendengar doa. Daud dalam kesusahannya datang kepada Tuhan dalam doa. Ya, di sini dikatakan, dengarlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Daud sadar dalam kesusahannya, dia datang kepada Tuhan dalam doa. Saat-saat seperti ini, saudara-saudara, di tengah pergumulan yang kita hadapi, khususnya coronavirus yang mewabah, kita dipanggil untuk berdoa lebih lagi kepada Tuhan, lebih sungguh lagi. Kenapa? Karena doa bisa mengubah sesuatu. Allah masih duduk di tahtanya perkasa, berkuasa, mengontrol alam semesta, dan Dia mengubah, dan doa kita bisa mengubah sesuatu. Presiden Donald Trump di Amerika Maret 15, 2020 menjadikan hari itu sebagai hari doa nasional, National Day of Prayer for American. Vice President juga mengatakan demikian, Mike Pence. Dia bilang begini, spend more time on your knees than on the internet. Mari kita gunakan waktu-waktu kita sekarang ini lebih banyak dalam untuk berdoa, bukan kepada hal-hal yang internet, untuk di internet. Memang kita perlu informasi, saudara-saudara, tapi sekaranglah waktunya kita boleh membatasi diri kita. Informasi penting buat kita, tapi lebih dari itu biarlah kita membatasi diri kita dan mau membawa kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa.
Gunakan waktu-waktu kita sekarang ini untuk berdoa. Daripada mengeluh dan menjadi tawar hati, lebih baik kita membawa diri dekat kepada Tuhan dalam doa kita kepadanya. Allah peduli, saudara-saudara. Allah mendengar seruan hatimu. Allah mampu mengubah keadaan sekarang ini menjadi lebih baik. Dia mampu. Dalam kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ada terkisah tentang Raja Hizkia. Satu hari Nabi Yesaya bin Amos diperintahkan Tuhan datang kepada Hizkia. Sampaikan pesan terakhirmu ke keluargamu, sebab sakitmu tidak akan sembuh, engkau akan mati. Lalu Raja Hizkia begitu sedihnya dan dia datang kepada Tuhan, dia nangis, dia berseru, menjerit kepada Tuhan. Belumlah jauh Nabi ini berjalan pulang. Tuhan ngomong lagi kepada Nabi itu, kembali katakan kepada Raja Hizkia, Tuhan telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu, engkau akan sembuh. Dan Tuhan kasih umurnya lebih panjang 15 tahun. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberkati Israel dengan keamanan dan ketentraman. Saudara-saudara, doa mengubah sesuatu. Jangan panik, jangan takut saat-saat sekarang ini datang kepada Tuhan dalam doa, karena Tuhan mendengar dan Tuhan mampu mengubahkan keadaan lewat doa-doa kita yang sungguh datang kepada Tuhan. Saat kita berdoa merendahkan diri, Tuhan mendengar dan Dia akan menjawab doa. Pada suatu hari, saudara-saudara, ada seorang pilot dalam Perang Dunia Kedua sedang dalam tugasnya mengendalikan pesawat pembom, saudara-saudara. Waktu dia mau melaksanakan tugasnya, rupanya kapalnya tertembak. Kapalnya mulai berputar-putar di atas samudra, di atas laut, dan akhirnya kapal itu terjatuh. Sebelum kapal itu terjatuh, pilotnya sadar dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolonglah hamba-Mu ini. Dia berdoa kepada Tuhan dan tiba-tiba dia tahu pesawatnya menghantam permukaan air dan kapalnya hancur. Keadaannya buruk, saudara-saudara, kakinya rupanya hancur dan dia sadar ada pendarahan begitu banyak di kakinya dan dia pikir ini bahaya dan hidupnya akan sirna karena pendarahan ini. Tapi saudara-saudara, ada sesuatu yang membangkitkan semangat dia. Dia melihat ada sepotong papan yang terapung-apung dan ada safety box di atasnya. Saudara-saudara, dia segera naik ke kayu itu dan dia gunakan safety box itu untuk membalut, untuk menghentikan pendarahannya. Tidak lama kemudian sebuah pesawat penolong datang dan menjatuhkan perahu karet. 4 jam kemudian dia bisa diangkat dan diselamatkan. Dalam kesaksiannya dia berkata begini, jika bukan Tuhan yang menjawab doaku, apa namanya? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan sesuatu yang mustahil menurut pikiran manusia, tapi Tuhan bisa kerjakan. Kenapa? Karena Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mendengar doa. Engkau punya kesulitan, kita punya kesulitan saat-saat ini. Jangan hadapi seorang diri, saudara-saudara, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus dalam doa, karena Tuhan mendengar keluhan hatimu dan Dia mampu memberikan pertolongan. Yang kedua, saudara-saudara, yang terakhir, Daud berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ada 3 istilah yang digunakan di ayat-ayat ini. Tuhan itu gunung batu yang tinggi, Tuhan menara yang kuat, dan Tuhan adalah naungan sayapnya melindungi. Saudara-saudara, di Vancouver, British Columbia, Kanada, homeless di sana, homeless orang-orang tunawisma di sana punya cara baru untuk mendapatkan tempat bermalam, saudara-saudara. Ada sebuah non-profit organization di sana bernama Rain City Housing. Mereka ciptakan sebuah bangku yang unik. Bangku-bangku yang unik ini bisa diubahkan menjadi tempat untuk tidur, untuk berlindung. Bagian belakang dari bangku itu tuh bisa ditarik ke atas sehingga menjadi atap, saudara-saudara. Bisa jadi atap untuk berlindung mereka dari angin dan dari hujan. Sehingga mereka homeless itu bisa tidur nyaman di sana. Pada malam hari, saudara-saudara, orang-orang yang mencari tempat seperti itu mudah melihat. Kenapa? Karena bangku-bangku itu punya tulisan di gelapnya malam, itu punya tulisan yang bisa memancarkan cahaya yang berpendar dari dalam gelap, yang bertuliskan, ini tempat tidur. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, manusia butuh tempat berlindung, baik secara fisik maupun juga secara rohani. Allah adalah tempat perlindungan yang baik bagi jiwa kita di tengah kesusahan ini.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengalami banyak pengalaman di mana hidupnya terancam dari musuh. Saul, raja pertama Israel yang juga menginginkan kematiannya, Absalom anaknya yang mengkudeta dia, juga musuh-musuh Israel di sekitar Israel. Semuanya menginginkan kematian Daud. Daud dan pasukannya lari ke gunung batu di padang gurun untuk berlindung. Saudara-saudara, dalam Amsal 30 ayat yang ke-26, pelanduk bangsa yang lemah, tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk atau bisa dikatakan kelinci adalah hewan yang lemah. Dia nggak punya tanduk, taringnya kecil, kulitnya tidak keras, kulit dan dagingnya halus. Dia lemah, nggak punya kekuatan untuk melawan predator, hewan pemangsa. Biasanya singa dan hewan-hewan liar lainnya. Dia menjadi sasaran empuk dari musuh-musuhnya, saudara-saudara. Jika dalam bahaya, pelanduk ini lari ke gunung dan bersembunyi masuk ke celah-celah batu yang keras. Batu yang keras itu menjadi pelindung bagi pelanduk, menjadi penghalang dari musuh-musuh menyerang. Dalam gunung batu itu, pelanduk itu aman berlindung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh. Datang padanya, kita aman berteduh di dalamnya. Gunung batu yang tinggi dan menara yang kuat, ini berbicara tentang keperkasaan Tuhan, saudara-saudara. Yang kuat, yang hebat, yang tidak tergoyahkan, yang kokoh, mampu menjaga umat-umatnya. Kata naungan sayap yang melindungi, kata naungan sayap yang melindungi, saudara-saudara, ini juga merupakan metafora atau perlambangan yang menyatakan kasih Allah pada umatnya. Sebagaimana seekor induk Raja Wali, induk ayam, induk hewan-hewan yang bersayap tentunya, yang secara alamiah saudara-saudara bertindak untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya. Dia tidak tinggal diam, dia berperang, dia bertempur untuk anak-anaknya, mengamankan anak-anaknya. Demikian juga Allah kita. Dia Bapa Surgawi yang selalu siap untuk menyembunyikan dan melindungi kita, anak-anaknya, dari bahaya, dari kesulitan. Kita aman dalam naungannya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tidak menghadapi persoalan ini seorang diri. Ada Tuhan Yesus yang perkasa, kokoh gunung batu yang kuat dan hebat, dan siap melindungi kita, anak-anaknya. Kita aman dalam Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat renungan firman Tuhan di ibadah minggu ini, Tuhan. Kami bersyukur Kau memelihara kami. Kau gunung batu, menara yang kuat. Bahkan di dalam-Mu kami aman berlindung, Tuhan. Terima kasih. Ajarlah kami di saat seperti ini tidak menjadi takut, tidak menjadi tawar hati, tapi iman kami bangkit. Pengharapan kami kuat di dalam Engkau. Biarlah kami datang dalam doa kami, permohonan kami, sebab Engkau Allah yang hidup yang mendengar doa kami. Terpujilah Engkau, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kuatkan, teguhkan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, juga orang-orang yang menyaksikan siaran ini. Biarlah kami kuat di dalam Tuhan. Kami percaya kami tidak seorang diri menghadapi pergumulan ini. Engkau ada dan Engkau siap menolong kami. Terpuji Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan pengumuman. Pertama sekali, saudara-saudara, ibadah kita masih dalam bentuk online seperti ini. Sebelum kita bergereja seperti sedia kala, akan saya beritahukan dalam pengumuman yang berikut di mana kita bisa kembali beribadah seperti sedia kala. Saudara-saudara juga ikuti, ada ibadah tengah minggu lewat online juga, dan juga ibadah minggu seperti ini lewat YouTube channel. Saudara-saudara, juga kita punya renungan harian dari Luminate Church. Gunakan itu untuk makanan rohani kita tiap-tiap hari. Atau kalau saudara tidak punya itu, saudara bisa gunakan renungan harian yang saudara punya lewat online atau di buku-buku renungan harian. Jika saudara memerlukan pelayanan lebih lanjut, jangan sungkan hubungi saya atau pendeta-pendeta yang ada di bawah House of Glory Church ini. Saudara, saya mengingatkan, jaga imun sistem saudara, imun tubuh saudara. Ikuti prosedur pemerintah, hindari kerumunan, stay at home, jaga sanitasi tubuh, olahraga, teratur, jemur matahari di jam 10 pagi, itu katanya baik ya. Tidur yang cukup, minum vitamin, dan jangan lupa jaga imun sistem mental kita. Ini penting. Hati yang gembira adalah obat.
bersyukur sama Tuhan, berharap terus sama Tuhan. Mereka yang menaruh harapannya pada Tuhan Yesus akan menemukan dirinya dipelihara, dicikupi, dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa penutup. Saya undang Abang untuk mari kita naikkan satu pujian dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami siang hari ini Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mendengar doa. Teringat untuk mereka yang di garis depan, orang-orang yang merawat, dokter, nurse, Tuhan, orang-orang di garis depan. Berkati mereka, beri perlindungan kepada mereka sementara mereka melayani yang sakit. Mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Jemaatmu yang harus bekerja, terutama mereka yang di dunia medis, mereka yang harus keluar rumah, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, lindungi mereka dari sakit penyakit. Tuhan, mereka yang sakit, kami berdoa, Tuhan tolong Kau berikan kesembuhan oleh bilur-Mu. Kau sanggup menyembuhkan, biar mereka survive, mereka boleh hidup. Jemaat-jemaat-Mu satu persatu Engkau tolong, Kau lawat mereka yang lemah tubuhnya. Engkau hadir menolong dan membantu kami menolong anak-anak-Mu. Keluarga yang berduka, korban-korban yang telah dipanggil pulang, mereka yang berduka, Tuhan hiburkan dengan penghiburan dari Roh Kudus. Kami berdoa, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa ini, pulihkan bumi ini. Biarlah virus corona berlalu karena Engkau Allah yang ajaib berkuasa. Dan juga anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang berseru-seru memohon belas kasihan dari Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau menurunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Engkau Bapa surgawi, Engkau Gembala yang ajaib. Engkau sanggup memeliharakan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus yang menuntun, memberkati dan memelihara kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, pembimbingan Roh Kudus dan perlindungannya menyertaimu, menutup bungkus seluruh kehidupanmu, keluargamu, seluruh aspek hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di pelayanan berikutnya. Tuhan memberkati.